Maka dari itu, kita bisa melihat bagaimana cara Avengers main. Ada banyak error dan ada chemistry. Hal ini dikarenakan rotasi yang dilakukan, sehingga situasi tim bisa dianggap maksimal. Terlihat pada poin-poin genting, kamera sempat menyoroti posisi Anyerim. Anyerim dirinya begitu sangat tegang sekali di pinggir lapangan, tak bisa menutup mata bahwa Anyerim Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Mungkin kita mengetahui bahwa posisi dari setter Respak yakni Yam Hyeson tidak memberikan bola pada Megawati, atau melainkan karena kondisi Mega yang diragukan mampu bermain jauh lebih baik saat bertanding. Hal ini mempertegas lagi atas segala permainannya itu, seolah sang bintang mampu menunjukkan eksistensi tertentu. Akan tetapi tampaknya alasan Hyeson sangat baik karena memang ia takut terlalu mengandalkan Megawati secara maksimal. Namun tetap kesalahan ada di Ko Hae-jin yang memegang kunci utama kepelatihan dirinya sendiri. Bukannya apa-apa, ada dua faktor yang membuat Respak kalah ketika gagal meraih kemenangan melawan Avengers. Yang pertama adalah telatnya rotasi, sedangkan yang kedua adalah Ko Hae-jin tidak mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh tim dengan baik. Lantas emang bagaimana sih alur pertandingannya tersebut? Tim besutan Ko Hae-jin itu kalah dari tim Tambo lewat 4 set dengan skor 1-3, 16-21, 25-17, 23-25, dan 20-25 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Kesalahan ini menjadi pukulan telak bagi Respak karena mereka dikalahkan tim Gundam sekelas Avengers di kandang sendiri. Ko Hae-jin selaku sang pelatih pun membeberkan biang kerok kekalahan anak asuhnya dari Avengers, yakni karena jadwal yang padat. Hal ini pun membuat para pemain merasa lelah, apalagi pada laga sebelumnya mereka berjuang lewat full set saat menang dramatis 3-2 dari Geskaltek. Jadwal pertandingan memberikan tekanan kepada para pemain. Laga terakhir melawan Geskaltek berlangsung 5 set, fisik dan mental pemain kelelahan, kata Ko Hae-jin dilansir dari The Spike. Laga hari ini lawan Avengers sangat sulit lantaran performa kami sangat buruk. Pertandingan terus mengalami perubahan yang sulit. Saya pikir perlu menyelesaikan masalah dengan cepat, jelasnya lagi. Sementara itu, pelatih dari Avengers mengungkapkan bahwa selain memang Respak memiliki error yang begitu sangat banyak sekali di atas lapangan, strategi mereka berjalan mulur karena tujuan Avengers adalah menyerang lini yang paling lemah dalam tim skuad anak asuh Megawati tersebut. Jang So-yeon mengaku bahagia karena bisa bangkit meraih 2 kemenangan beruntun karena sebelumnya juga menang atas Saipas. Kami memenangkan set pertama karena strategi servis kami berjalan bagus. Kami sempat mundur di set kedua karena penerimaan dan servis yang tak terlalu bagus, kata Jang So-yeon. Ada kesulitan di set ketiga, tapi fakta para pemain mampu mengatasi hal itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, tambahnya lagi. Lantas apakah Ko Hae-jin tidak melakukan kesalahan besar? Ya, kita bisa memaklumi bahwa alasan utama Respak kalah di pertandingan kali ini karena jadwal yang banyak sekali dan gila. Akan tetapi hal itu tidak bisa menjadi patokan utama bahwa sebenarnya Respak kalah karena mereka kurang kreativitas dalam menyerang. Ko Hae-jin seharusnya menggantikan Hyeson dengan Anyerim. Semua orang tahu bahwa Hyeson ragu memberikan umpan kepada Megawati karena memang Mega dalam posisi yang kurang maksimal dan tenaganya belum fit. Hal itu membuat Hyeson sangat takut sekali bahwa Mega akan mengalami cedera lagi. Namun melihat apa yang dilakukan oleh Ko Hae-jin tersebut, di mana seharusnya ketika setter dalam keadaan bimbang mengenai siapa pemain yang harus diberikan umpan, dalam kondisi itu Anyerim bisa menjadi salah satu solusi one-on-one untuk menggantikan Hyeson, baik itu untuk sementara waktu sampai fokus Hyeson kembali, ataupun menggantikan Hyeson dengan selingan yang utuh. Masukan Anyerim dan masukan Hyeson adalah sesuatu yang mungkin bisa menambah kreativitas. Hal ini juga diindikasikan pada mentalitas tim. Ko Hae-jin dirinya berbicara bahwa masalah utama yang dihadapi oleh Respak adalah mentalitas tim karena 4 jadwal yang gila. Namun kenapa sudah tahu masalahnya adalah mentalitas, dirinya sama sekali tidak melakukan rotasi besar-besaran. Seharusnya rotasi besar menjadi salah satu indikasi utama bahwa perubahan harus dilakukan tentang bagaimana cara tim bermain di atas lapangan. Lalu bagaimana dengan Yerim? Bukankah Hyeson aja sulit? Pasti Yerim akan sulit.
Inilah yang dinamakan rotasi. Kita bisa melihat bagaimana pelatih Everest melakukan rotasi yang sangat sering sekali. Hal itu ditunjukkan oleh pelatih Everest bukan karena pemain cadangan mereka bagus, akan tetapi pelatih Everest ingin memberikan nafas pada pemain inti agar bisa kembali pada performa terbaiknya. Maka dari itu, kita bisa melihat bagaimana cara Everest main. Ada banyak error dan ada chemistry. Hal ini dikarenakan rotasi yang dilakukan, sehingga situasi tim bisa dianggap maksimal. Terlihat pada poin-poin genting, kamera sempat menyoroti posisi Anyerim. Anyerim dirinya begitu sangat tegang sekali di pinggir lapangan, tak bisa menutup mata bahwa Anyerim ini sangat ingin sekali membantu Megawati mencetak angka. Ekspresi dirinya ketika melihat Megawati mampu mencetak poin dengan sangat baik sekali, membuat Anyerim sampai tak berhenti teriak-teriak. Saking banyaknya teriakan yang dilakukan oleh Anyerim tersebut, ia sampai bahagia ketika melihat Mega. Hal itu terjadi pada set ketiga di poin 12-9, di mana Megawati yang mencetak angka. Muka Anyerim langsung bahagia sekali, di mana dirinya satu-satunya pemain yang gak berhenti teriak saat Megawati mencetak poin. Awalnya memang Anyerim sempat tegang karena Megawati jarang sekali diberikan bola di atas lapangan. Namun padanya Anyerim sangat lega sekali karena sahabatnya itu mampu mencetak angka, di mana tim Red Sepak berhasil unggul. Pertanyaannya kembali, apa hubungannya ekspresi Anyerim dengan mode permainan Ko Hae-jin? Kita bisa melihat bagaimana kondisi dari Anyerim ini sebenarnya sudah siap menggantikan Haeson di saat Haeson tidak siap dan membutuhkan waktu. Ko Hae-jin tahu bahwa semuanya mengalami masalah mental, tapi eksekusinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Ko Hae-jin tersebut. Sehingga dalam kondisi itu, seharusnya ketika Anyerim ini siap, yang Haeson diseling dengan Anyerim adalah sebuah solusi yang sempurna. Situasi inilah yang membuat Ko Hae-jin harusnya sadar bahwa sejatinya kedekatan Anyerim dengan Megawati ini mulai membaik. Pada laga terakhir saja, Anyerim begitu sangat gerges sekali bahwa dirinya ingin bermain di atas lapangan membantu Mega. Ia menjadi satu-satunya pemain yang tak berhenti memeluk Mega dengan bahagia. Sehingga kondisi ini membuktikan bagaimana kedekatan Anyerim dengan Mega harus dipertimbangkan sebagai opsi antara Haeson dengan Mega. Haeson ragu karena takut Mega kenapa-napa, sementara Anyerim dirinya tidak akan ragu karena ia tahu bahwa Mega orang yang kuat. Jika saat itu Haeson dirotasi dengan Anyerim, kemudian Haeson bisa memperbaiki kesalahannya, maka otomatis Red Sepak tidak akan separah sekarang. Di mana Anyerim sendiri, ia begitu sangat ingin sekali membantu Megawati di atas lapangannya tersebut. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.